Untuk parkir motor di sini harus bayar, sahabatku semua. Bayar Rp2.000. Kalau di Malaysia ada pasar Jumat, di kampungnya Bang Toha sama, juga ada pasar Jumat. Kebetulan hari ini Bang Toha lalu ya, jalan pagi lalu di depan pasar Jumat yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan Bang Toha akan menunjukkan suasana pasar Jumat yang ada di sini. Hari Jumat merupakan salah satu hari pasar besar yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau di Malaysia mungkin mobil seperti ini tidak ada ya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, mobil-mobil seperti ini masih digunakan biasanya. Mobil-mobil seperti ini datang dari kampung-kampung yang agak jauh. Dan seperti biasa, seperti ini aktivitas pasar tradisionalnya. Dan nanti Bang Toha juga akan berbelanja di pasar tradisional di kampungnya Bang Toha. Di sini pedagang ayam pun juga ada, sahabatku semua. Jadi ayamnya masih hidup. Pedagang ayam kampung. Seperti ini suasana pasar Jumatnya. Dan kali ini Bang Toha mau balik rumah dulu, mandi. Selepas itu Bang Toha mau berbelanja. Kalau di Indonesia, di kampung terutama, jarang laki-laki yang berbelanja. Tapi kalau di Malaysia, laki-laki berbelanja itu hal biasa. Kendaraan seperti ini juga menjadi salah satu alat transportasi yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau di Malaysia tidak ada, tapi di Indonesia kendaraan motor seperti ini kegunaannya masih dipergunakan di kampung-kampung untuk membawa barang ke pasar, menghantar orang ke pasar. Kerupuk di Indonesia, kerupuk itu dijual dengan secara keliling ya. Jadi pakai motor sahabatku semua, kemudian dijual keliling dari kampung satu ke kampung lainnya. Dan seperti ini situasi hari Jumat di kampungnya Bang Toha memang cukup lumayan ramai. Di kampung sayur pun dijual dengan secara keliling, sahabat-sahabatku semua. Kemarin saya memvideokan daun petai di sini mahal. Dan inilah sahabat-sahabatku semua, daun petai yang dimana di Indonesia harganya mahal, tapi kalau di Malaysia daun petai tumbuh subur, tidak ada orang yang mengambil, bahkan tidak ada orang yang memandang pun. Tapi kalau di sini sahabat-sahabatku semua, daun petai ini merupakan salah satu tanaman yang berharga, yang dimana biasanya untuk makanan kambing. Katanya kalau kambing dikasih makan daun petai, dagingnya itu rasanya enak. Dan di kampung itu enaknya sahabat-sahabatku semua, kita juga bisa cari sayur liar. Nah, ini adalah sayur yang dimana bisa untuk direbus kemudian dimakan menggunakan sambal. Di Malaysia juga ada tumbuh subur, tapi nggak tahu ya kalau di Malaysia ini namanya sayur apa. Jadi bab-bab soal sayur, makanan, semuanya hampir sama ya, Indonesia dan Malaysia. Ya karena kita negara bertetangga, sangat dekat, negara serumpun. Oke, Bang Toha mau pergi ke pasar Jumat untuk berbelanja sambil menunjukkan suasana pasar Jumat yang ada di kampungnya Bang Toha. Di sini tiap pagi penjual kerupuk selalu ada, sahabatku semua. Jadi pagi-pagi penjual kerupuk menjual kerupuknya secara keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan hari ini Bang Toha mau berbelanja Rp100.000. Ini sama dengan kerja 1 hari. Untuk kerja yang buruh kasar ya, atau kerja bangunan. Tapi kalau kerja kilang tidak sampai Rp100.000. Kerja kilang itu mungkin hanya sekitar Rp70.000 saja. Jadi lebih mahal kerja sebagai buruh kasar kalau di kampung. Nah, Rp100.000 ini Bang Toha
mau belanjakan. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, Bang, 100.000 rupiah itu persamaan dengan berapa ringgit sih? 100.000 rupiah ini persamaan dengan 25 ringgit. Dan kali ini Bang Toha mau menuju ke pasar Jumat, pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Oh, di kampung istrinya Bang Toha. Kalau kampungnya Bang Toha itu masih agak jauh sahabatku semua. Jom kita jalan-jalan ke pasar tradisional yang ada di kampung istrinya Bang Toha. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Dan hari ini mungkin Bang Toha mau masak ayam kari. Di Afan, suka ayam kari? Suka, dan kata anak saya, dia suka ayam kari. Mungkin saya akan mencoba untuk memasak ayam kari. Di kampungnya Bang Toha, mungkin kalau ayam kari itu jarang orang masak. Mungkin bahkan tidak bisa masak ayam kari. Tapi kalau di Malaysia, Bang Toha hampir setiap hari makan ayam kari. Dan rasanya ayam kari ini lebih beraroma dan bumbu-bumbunya juga kuat. Oke, jom sahabatku semua, yuk jemput sih. Yuk jalan-jalan di pasar tradisionalnya di kampung istrinya Bang Toha. Dan kebetulan pagi ini Bang Toha ditemani keponakannya Bang Toha. Bang, keponakannya kok banyak banget? Iya, Bang Toha ini saudaranya banyak banget. Makanya Bang Toha rela jauh merantau ke Malaysia. Ya, hitung-hitung kalau sudah kerja di Malaysia bisa membantu saudara-saudara meskipun sedikit, tapi setidaknya sangat berharga bagi saudara yang ada di kampungnya Bang Toha. Dari rumahnya Bang Toha untuk menuju ke pasar tradisional jaraknya juga tidak begitu jauh, cukup lumayan dekat, mungkin sekitar 5 menit. Jadi sambil menuju ke pasar tradisional, Bang Toha juga menunjukkan suasana kampungnya Bang Toha. Harap-harap sahabatku semua tidak bosan dengan cerita kehidupannya Bang Toha selama di kampung halaman. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi. Mungkin sahabatku yang belum pernah datang ke Indonesia bisa melihat seperti apa situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, terutama di kampung. Kalau warga kampung di sini kebanyakan bekerja sebagai seorang petani. Di depan sana ada juga tembakau petani, yang dimana ini dikeringkan tembakau, salah satu bahan utama rokok. Jadi warga di sini mayoritas memang petani. Dikeringkan terlebih dahulu tembakonya sahabatku semua, nanti dijual ke pasar ataupun ke kilang. Nah, di pasar tradisional yang ada di kampung istrinya Bang Toha juga nanti Bang Toha tunjukkan petani-petani yang menjual tembakau di pasar tradisional. Kalau di kampungnya Bang Toha memang yang punya mobil itu hitungan jari. Di sini warga lebih memelihara lembu ataupun kambing. Dan sudah sampai di pasar tradisionalnya. Sekarang Bang Toha mau parkirkan motornya. Untuk harga cabai atau cili di kampungnya Bang Toha ini, harganya segini sekitar Rp1.70. Murah atau mahal? Rp1.70. Memang kalau harga cili atau cabai saat musim itu memang harganya cukup murah sahabatku semua. Tapi kalau tidak musim harganya agak mahal. Sekarang kita beli kue-muihnya. Di sini ada kue-muih tradisional sahabatku semua. Bu, niki pinten buburnya? Dan ternyata kalau kita ambil 3 seperti ini, sahabat-sahabatku semua, cuma Rp1,50. Di sini rata-rata yang berbelanja semuanya ibu-ibu. Jarang laki-laki berbelanja. Mungkin hanya Bang Toha saja. Ini biar Mas Rudi yang pegang handphonenya. Saya berbelanja. Pegang, Mas. Oke. Tadi Bang Toha beli bubur. Harganya ini sangat murah ya. 3 cawan harganya sekitar Rp1,50. Oke, sekarang Bang Toha mau beli ayam. Di sini parkir bayar sahabatku semua, bayar Rp2.000. Mana motornya? Iki lo motornya. Di sini parkir bayar Rp2.000 sahabatku semua. Karena ini tanah miliknya warga sekitar, jadi dibuat lahan parkir ya. Jadi yang parkir di sini bayar Rp2.000 karena pasar tradisionalnya Bang Toha ini agak sempit.
untuk cari parkiran agak susah. Hari ini sudah dapat perbelanjaan lengkap, cuma kurang lengkap. Jadi Bang Toha mau cari bumbu atau rempah kari di pasar sebelah, dan juga mau cari daun kari. Katanya Amin kemarin pulang menanam pokok daun kari, dan saya mau ambil di rumahnya Amin, sahabat semua. Kalau di kampungnya istrinya Bang Toha ini, untuk rempah-rempah itu kurang lengkap, sahabatku semua. Jadi harus pergi ke pasar sebelah. Karena warga di kampung rata-rata mereka masaknya ya masakan harian, ikan goreng, sambal, sayur asam. Jadi untuk masakan seperti ayam kari itu hampir mungkin tidak ada orang kampung yang masak ayam kari. Ada sih, mungkin hanya beberapa saja, ataupun langka sangat orang masak ayam kari. Dan di sini sayur dijual dengan secara keliling. Itu penjual sayur keliling di sini memang agak cukup lumayan banyak, sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan tidak ada ya penjual sayur keliling, tapi kalau di kampungnya Bang Toha ramai orang jualan sayur keliling. Biasanya mereka mengambil barang-barang daripada pasar, kemudian akan keliling kampung, dari satu kampung ke kampung lainnya. Oke, sahabat-sahabatku semua, Bang Toha menuju ke pasar sebelah. Jadi sambil menuju ke pasar sebelah, Bang Toha juga menunjukkan perjalanannya. Ya, sahabat-sahabatku, Selasa diajak Bang Toha pulang kampung juga. Ataupun mungkin sahabat-sahabatku, Selasa diajak Bang Toha jalan-jalan di perkampungan Indonesia. Penjual bakso keliling. Jadi di kampungnya Bang Toha pagi-pagi pun sudah ada penjual bakso keliling. Dan harga bakso keliling biasanya dijual sekitar RM1 ataupun RM1,5. Jadi di sini soal harga makanan memang dijual sangat murah, karena menyesuaikan ekonomi yang ada di kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua. Sebab upah kerja di sini pun juga terbilang cukup sangat murah, sangat, sahabatku semua. Untuk upah kerjanya 1 bulan rata-rata di sini di daerahnya Bang Toha sekitar 2.200.000. Kalau di Malaysia upah kerjanya rata-rata 6 jutaan lebih. Dan seperti ini, sahabat-sahabatku semua, aktivitas warga kampungnya Bang Toha. Di sana ada petani yang sedang menanam jagung. Di sini untuk pengolahan tanahnya masih sangat tradisional, menggunakan 2 ekor lembu. Jadi untuk pengolahan tanahnya, dan di sana ada bapak-bapak tani, ibu-ibu tani sedang menanam jagung. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita lanjut perjalanan ke pasar tradisional yang ada di kampung sebelah. Untuk mencari rempah-rempah kari ini juga butuh perjuangan yang agak cukup lumayan berat, sahabatku semua. Bayangkan dari kampung istrinya Bang Toha ke kampung sebelah, dan inilah suasana masjid yang ada di kampung sebelah, sahabatku semua. Dan sekarang Bang Toha mau menuju ke Indomaret untuk cari rempah-rempah kari. Karena kalau di pasar itu tidak ada yang jual rempah-rempah kari. Jadi kita masuk ke Indomaret. Apakah sudah buka Indomaretnya? Oh, ternyata Indomaretnya sudah buka. Kita cari rempah-rempah kari. Indomaret ini juga baru-baru ini, sahabatku semua. Jadi dulu belum ada Indomaret, tapi sekarang sudah ada Indomaret. Ayo Mas Rudi, kita masuk ke Indomaret. Sudah jauh-jauh pergi ke kampung sebelah, bukannya dapat kari Malaysia, sudah jauh-jauh pergi ke kampung sebelah, bukannya dapat kari Malaysia, tapi dapatnya, lihat sahabat-sahabatku semua, jangan terkejut, kari Jepang. Padahal Bang Toha itu nggak mau cari yang jauh-jauh ya. Bang Toha itu mau cari yang dekat saja, ya kan? Iya. Tetangga saja. Indonesia Malaysia kan negara tetangga. Ini dikasih langsung kari Jepang. Jauh Mas ya? Jauh. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Niatnya cari kari Malaysia, dapatnya kari Jepang. Tapi nggak apa-apa Mas, memang adanya ini terpaksa ya pakai kari Jepang, sahabatku semua. Kemarin Bang Toha itu lupa. Patutnya Bang Toha waktu balik kampung harus bawa rempah-rempah kari daripada Malaysia. Cuman karena lupa, ya nggak apa-apa. Kita beli kari Jepang aja Mas. Kita nanti modif, ya kan? Jadi kita modif buat masakan kari khas Melayu, Malaysia. Kalau untuk bumbu rendang, bumbu soto di sini itu mudah, sahabatku semua. Tapi kalau untuk bumbu kari agak sulit. Tapi nggak apa-apa, nanti Bang Toha juga mau cari di pasar tradisional, barangkali ada kari
Melayu atau kari Malaysia. Biasanya ada sahabatku semua. Kemarin Amin beli katanya di sini, cuma mungkin ini karena udah habis jadi ditukar dengan kari Jepang. Oke, kita beli santan. Dan ternyata harga santan kalau di Indonesia, santan yang seperti ini sekitar 6 ringgitan, 20.000 rupiah. Ini cukup mahal Mas santan di sini ya. Iya. Jadi santan di Indonesia ini cukup mahal sahabatku semua. Padahal Mas Rudi, kalau kelapa di Malaysia harganya itu sangat murah loh. Kelapa di Malaysia. Beda dengan di kampungnya Bang Toha. Kelapa itu harganya agak cukup lumayan mahal. Oke sahabatku semua, langsung kita bayar dulu. Dapat kari Jepang, nggak dapat kari Malaysia. Mas Rudi ketawa terus. Di kampung jarang orang masak kari, makanya dapatnya kari Jepang. Oke sahabat-sahabatku semua, kita langsung pergi ke pasar tradisionalnya. Kita pergi ke pasar tradisionalnya. Pasar tradisionalnya ada di ujung sana sahabatku semua. Padahal di sini itu dekat pasar tradisional, tapi ibu-ibu juga berbelanja dengan penjual sayur keliling. Ada becak juga di sini sahabatku semua. Kita parkirkan kendaraannya dulu sahabatku semua. Di sini kita parkir kendaraan. Untuk parkir kendaraan motor di Indonesia, kalau di pasar tradisional seperti ini, bayar Rp2.000 atau sekitar 60 sen. Dan seperti ini kondisi suasana pasar tradisional yang ada di kampung sebelah kampungnya Bang Toha. Jadi agak cukup lumayan sepi. Kalau di pasar tradisional, misal kata jual baju, jual bag, itu memang agak sepi sahabatku semua. Karena kalah saing dengan yang jualan di online. Tapi kalau untuk perbelanjaan keperluan setiap hari, seperti rempah-rempah atau barang-barang dapur, masih cukup lumayan ramai. Oke, kita langsung masuk ke dalamnya. Seperti ini, suasana pasar tradisional yang ada di kampung sebelah kampung yang Bang Toha atau yang ada di kampung Indonesia. Jadi Bang Toha mengajak jalan-jalan sahabatku semua untuk melihat suasana pasar tradisional. Dan kali ini Bang Toha mau mencari rempah kari. Tadi Bang Toha pergi Indomaret, dapatnya rempah kari Jepun. Untuk rempah kari Jepun saya pun juga belum tahu rasanya seperti apa. Tapi kalau untuk rempah kari Malaysia memang sangat enak. Apalagi Bang Toha sekarang berada di kampung dan tentunya ingin memperkenalkan masakan-masakan Malaysia kepada anak dan istri saya. Sebab anak dan istri saya pun juga tidak pernah makan ayam kari. Jadi kali ini kebetulan Bang Toha mau masak ayam kari khas daripada Malaysia. Alhamdulillah ternyata di sini Bang Toha akhirnya menemukan rempah kari. Jadi harus cari di pasar yang cukup lumayan besar. Kalau tadi pasarnya kampung istrinya Bang Toha itu agak kecil, tapi kali ini kalau kita pergi ke pasar tradisional yang cukup besar, insya Allah boleh jumpa rempah kari. Dan ini racik bumbu spesial kari. Tapi cuma dapat satu. Bang Toha mau tanya lagi, ada nggak kira-kira rempah karinya? Dan ternyata masih ada lagi rempah kari. Alhamdulillah akhirnya menemukan rempah-rempah kari. Kalau di kampung, sahabat-sahabatku semua, jarang orang masak ayam kari. Karena untuk membuat ayam kari seperti ini biayanya juga cukup lumayan mahal kalau bagi orang kampung. Kalau orang kampung misal kata belanja Rp35.000 itu bisa untuk beli ikan, bisa untuk beli tempe. Tapi kalau untuk membuat kari Rp35.000 hanya untuk rempahnya saja, belum santannya. Belum beli rempah-rempah lainnya. Alhamdulillah akhirnya semua bumbu sudah lengkap dan saatnya saya akan menuju ke rumahnya Amin. Kebetulan Amin ternyata menanam pokok daun kari dan dia mendapat pokok daun kari itu juga agak sulit. Pokok daun kari itu didapatkan daripada Semarang, dihantar pula di desa yang ada di kampungnya Amin. Juga
cukup sangat jauh perjalanannya. Untuk ayam kari di kampung saya memang masih agak asing sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia, masakan ayam kari menjadi salah satu masakan sehari-hari. Kita ambil motornya Bang Toha. Jadi di sini itu beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kita pergi ke pasar tak perlu bayar parkir, tapi kalau di Indonesia pergi ke pasar bayar parkir Rp2.000. Jadi di sini motor kita dijaga. Ya mungkin karena lagi-lagi faktor lapangan pekerjaan sahabatku semua. Karena di kampung kadang-kadang susah cari kerja, ya mau nggak mau kadang-kadang warga kampung di sini sebagai sukarelawan, sebagai tukang parkir. Oke, kali ini Bang Toha menuju ke rumahnya Amin untuk mengambil daun kari. Jadi seperti inilah pasar tradisional yang dekat dengan rumahnya Bang Amin. Sebenarnya rumahnya Bang Toha juga ada di sini, tapi berada di ujung jauh sana. Dan alhamdulillah Amin merantau daripada Malaysia, akhirnya bisa berhasil membuat rumah sendiri, beli tanah sendiri. Bagi kami itu sebagai salah satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Hasil merantau bisa untuk beli rumah, bisa untuk beli tanah. Setidaknya dari apa yang kita istilahnya impikan, yang dimana ingin bisa punya rumah sendiri akhirnya tercapai. Ya mungkin ini terlihat sederhana, bagi orang kaya mungkin terlihat sepele, tapi bagi kami orang yang gak punya, ketika merantau bisa berhasil beli rumah, bisa beli tanah, itu merupakan salah satu kebanggaan yang luar biasa. Dari awalnya nggak punya apa-apa, rumah di pinggiran sungai, bayangkan sahabatku semua, mau di bawah hanyut banjir. Tapi setelah merantau di Malaysia, akhirnya kini segalanya berubah. Alhamdulillah adik-adik saya pun akhirnya bisa beli tanah yang jauh dari sungai. Dan sekarang tinggalnya sudah tidak berdekatan dengan sungai dan sudah bisa bangun rumah sendiri. Jadi suasana perkampungannya memang seperti ini sahabatku semua. Rumahnya itu memang sangat padat. Dan di Indonesia semuanya itu laku. Pelepah kelapa saja juga laku itu. Kalau di Malaysia daun kelapa nggak laku, tapi kalau di Indonesia semuanya laku. Daun pete juga laku. Serba laku semuanya sahabat-sahabatku semua. Di sini nggak ada yang punya mobil. Yang punya mobil bisa dihitung hitungan jari juga, karena kebanyakan warga di sini untuk rumahnya juga tidak punya lahan luas. Kalaupun beli mobil ya parkirnya juga susah. Dan harga mobil di Indonesia pun juga cukup lumayan mahal. Kali ini menuju ke rumahnya Amin untuk ambil daun kari. Semalam petang sudah datang, cuma orangnya tak ada. Dan sekarang Bang Toha menuju ke rumahnya Amin lagi sahabat-sahabatku semua. Seperti inilah suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Dan ini pun adalah saudaranya Bang Toha juga, bekerja sebagai seorang petani. Alhamdulillah meskipun kerja jauh merantau, tapi setidaknya juga bisa bantu-bantu keluarga di kampung. Dan ini dia daun karinya, yang dimana ini cukup lama umurnya. Untuk menanam daun kari ini katanya Amin sih sudah sekitar 4 bulanan, tapi nampaknya kurus, mungkin kurang baja. Dan Bang Toha mau mengambil beberapa daunnya untuk masakan kari hari ini. Ini pertama kalinya Bang Toha masak khas Malaysia, masakan kari di kampung. Dan untuk saya perkenalkan ke istri saya. Alhamdulillah inilah rumah hasil perjuangan merantau di Malaysia. Yang dulu awal rumahnya berada di tepian sungai, sekarang alhamdulillah bisa bikin rumah meskipun nggak mewah, tapi sederhana, setidaknya nyaman untuk berlindung untuk anak dan istri. Dan ini anaknya adik saya yaitu Amin. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia anak buah, kalau dalam bahasa Indonesia keponakan. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha mau menuju rumah untuk masak kari hari ini. Semakin siang pasarnya pun juga semakin ramai. Di sini pasarnya memang berada tepi jalan, apalagi kalau hari Jumat memang hari berlibur, hari bercuti, makanya jalannya agak macet sahabatku semua. Pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha ini memang agak kecil, tidak seluas pasar sebelah tadi yang dimana Bang Toha beli rempah-rempah kari. Oke sahabat-sahabatku semua, kita pulang dulu.
Dan ternyata tidak cukup Rp100.000 saja sahabatku semua. Tadi ada tambahannya Rp20.000. Yang agak mahal ini sahabatku semua. Tadi Bang Toha beli ini saja harganya sama dengan ayam sekilo. Yang ini Rp38.000. Sedangkan ayam sekilo tadi Rp35.000. Ini mahal. Santan harganya Rp20.000. Yang kari jepun ini juga mahal. Karena tadi Bang Toha itu takutnya di pasar nggak ada. Ternyata di pasar ada sahabatku semua. Ini dia. Ada kari. Kemudian Bang Toha juga sudah ambil daun karinya. Lengkap ini sahabatku semua. Jadi kalau dibilang agak mahal ya kan ya. Memang nggak mahal sahabatku semua. Itulah sebabnya kadang-kadang kalau kita hidup di kampung jarang masak masakan seperti ini. Karena untuk memasak masakan seperti ini butuh biaya yang cukup lumayan mahal. Ini belum berasnya ya. Jadi Bang Toha tadi beli ikan juga, beli cili, dan Bang Toha akan masak. Bawa uang Rp100.000 tidak cukup. Dan tadi Bang Toha habis sekitar Rp120.000. Makanya Bang Toha sering bercakap kalau masakan khas Malaysia di kampungnya Bang Toha biayanya memang agak cukup lumayan mahal. 100.000 saja tidak cukup. Tapi kalau di Malaysia Bang Toha hampir setiap hari makan ayam kari, makan ayam masak merah. Ya karena ayam kari ini juga membutuhkan biaya yang agak cukup lumayan mahal kalau di kampung. Makanya jarang orang kampung yang masak masakan kari. Oke sahabat-sahabat semua, Bang Toha mau masak-masak dulu. Nanti kalau sudah selesai masak Bang Toha akan tunjukkan hasilnya.